Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kali ini ketemu lagi dengan channel pendidikan, channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel Suyanto.id. Nah, saat ini kita akan berbicara mengenai brain gym. Kita boleh mengartikan senam otak bersama tokoh kita dari Swiss. Ini jauh kita mendatangkan Ibu Johanna Elisabeth Demuth, yaitu beliau saat sekarang dari Swiss. Dan siapa beliau? Beliau adalah pelatih dan konsultan kinesiologi. Kemudian juga Direktur Eksekutif Yayasan Kinesiologi Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan Brain Gym International Faculty untuk Indonesia, pengajar terapi komplementer di Universitas Sariputra Tomohon. Tapi beliau saat sekarang tidak di Tomohon, tapi ada di Swiss. Halo, selamat malam Ibu Elis. Selamat malam Pak Suyanto Ya, di Jogja. apa kabar Bu? Oh, kabar baik. Masih musim kemarau tetapi indah sekali. Oh, Langit biru dan cerah kayak gunung. Enak itu. kemarau ya, itu kan harusnya fall ya Bu, musim gugur ya. Iya, ya, tetapi pohon sedang berwarna-warni. Ya, banyak. Kuning, merah, dan kalau cuaca bagus indah sekali ya. Ya, banyak foliage ya, jadi sangat pandang. Bu, kita akan berbicara mengenai hubungan atas bawah tubuh dan otak, dan juga mungkin akan menyinggung mengenai kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi. Gimana Bu? Ya, silakan Bu Elis. Saya share screen ya. Ya, oke, silakan, sudah disiapkan Bu Elis. Waktu yang lalu saya bicara tentang otak dan tubuh kiri kanan ya, yang hubungan dengan lateralitas. Ya. Itu satu dimensi ya, yang hubungan dengan dua mata kerjasama, dua telinga kerjasama, dua sisi tubuh kerjasama, tangan dan seterusnya. Kali ini saya mau angkat dimensi pemusatan atau disebut oleh Paul Denison dan Gail Denison yang menciptakan Brain Gym. Centering dimension yang kami menerjemahkan dengan dimensi pemusatan. Itu ada hubungan dengan bagian atas dan bawah tubuh yang perlu bekerja sama supaya kita ada kemampuan untuk mengatur sesuatu dan merasakan perasaannya supaya kita mampu mengendalikan emosi. Tapi dasarnya adalah perkembangan tubuh kita. Ya. Kita perlu mengaktifkan seperti garis tengah di tubuh yang stabil. Ini membagikan atas bawah tubuh. Kadang-kadang anak kecil kalau dia gerakan tangan, dia juga gerakan kaki. Dia tidak bisa hanya menggerakkan satu tangan ya. Atau dua tangan, kaki ikut terangkat. Itu artinya apa? Dia belum. Tetapi lama-kelamaan, yaitu refleks juga dan memang begitu. Tapi lama-kelamaan kalau anak mulai mengangkat kepala ya, dia mulai dia tidur di perut misalnya, dan dia mulai mengangkat kepala, dia mengaktifkan bagian tengah ini ya. Ya, kenapa Bu? Pusat. Itu sangat penting supaya ini menjadi stabil. Di sini juga ada garis energi dari bawah ke atas ya. Dan bagian tengah itu harus kuat, dan kita harus sadar akan pusat. Karena lama-kelamaan anak harus menghadapi gravitasi. Dia bisa merangkak baru dia berdiri. Dia menghadapi gravitasi untuk berdiri dengan tegak. Ya. Jadi Bu Elis, tanya Bu Elis. Ya, kenapa anak nggak bisa bergerak secara parsial, tangan saja atau kaki saja? Itu karena dia belum memiliki koordinasi dengan pusat atau karena pengaruh gravitasi tadi Bu? Apa waktu baru masih bayi baru lahir ya. Oh, ya. Kalau bayi baru lahir masih begitu.
Tetapi nanti makin dia boleh bergerak, makin lebih terarah. Kan itu pada tahun pertama seorang bayi banyak sekali perkembangannya secara fisik. Kalau diizinkan bergerak, kalau tidak terikat terus. Ya. Ya. Bu Elis, gambarnya bisa di slideshow, Bu, biar gede sedikit, biar besar sedikit. Ya, klik yang bawah itu. Oh, ya, ini. Slideshow, bisa nggak? Ya, ya. Nah. Ini ya. Oh, okay. Ini sudah yang berikut. Oke, ya. Oke, Bu. So, ini ya tadi ya. Ya. So, ada gerakan yang disebut gerakan meningkatkan energi yang mengaktifkan tubuh bagian atas dan bawah kerjasama dengan baik, dan energi jalan dari bawah ke atas dan sebaliknya. Energi lancar ya. Ya. Sehingga bagian atas bawah tersambung dengan baik. Dan kalau anak sudah sekolah ya, dia sudah bisa bedakan sekarang saya bergerak dengan tangan dan bukan dengan kaki. Tapi ada juga anak kalau mau tulis dia selalu harus gerakan kaki ya. Oh, ya, ya. Berarti bagian ini belum terintegrasi dengan baik. Ya, ya, ya. Jadi kakinya itu kalau seorang bayi baru lahir ya, dia ada banyak sel-sel saraf, sel-sel otak juga. Tetapi belum banyak hubungannya. Kalau dia 3 bulan umurnya, dia ada banyak hubungan antara sel-sel saraf ini. Dan pada umur 3 tahun, sudah sangat padat jaringan saraf. Padahal bayi belum bicara, toh kalau baru lahir dia belum bicara. Ya, bagaimana mengaktifkan hubungan ini? Hubungan antara sel-sel saraf itu melalui gerakan. Lalu yang anggap itu melalui gerakan-gerakan yang menyambung, yang memberi sambungan dari sel-sel saraf ke otak dan sebaliknya. Bu Elis, perlu ada gerakan banyak, ya. Ya, itu kan teorinya begitu ya. Lalu supaya bayi bisa lebih cepat, apa yang dilakukan orang tua, Bu, terhadap bayi itu yang bisa dilakukan supaya dia segera menyambung atau tidak boleh dipercepat atau diakselerasi. Misalkan we have to wait until the growth is coming begitu. Yang penting betul sangat sayang dan sapu-sapu ya. Seperti biasanya orang tua buat ya. Membawa bayi sayang-sayang begitu, itu banyak menolong ya. Baru dia boleh kadang-kadang diikat, kalau masih kecil sekali mungkin diikat ke badan. Kalau misalnya diikat dengan badan ke badan ibu atau bapak, itu bagus sekali karena bagian depan tubuh diaktifkannya dan dia rasa nyaman begitu. Baru dia mengaktifkan kepala karena dia harus tahan kepala kalau dia terikat di depan. Kemarin lagi saya lihat orang jalan dengan bayi kecil begitu. Diikat di depan sini, kepala ditopang sedikit, tapi bayi harus seperti berdiri ya di sini, di dalam kain ya. Itu menguatkan otot-otot tengkuk dan tubuh ya. Itu salah satu. Baru makin besar tidak selalu gendong, tetapi juga lepas yang disebut floor time, lepas bayi mungkin di tempat tidur yang aman atau nanti di lantai yang bersih supaya anak bisa bergerak. Ya. Dan dia juga berbaring di tengkurap. Supaya dia belajar angkat kepala ya. Ya. Oh ya, yang saya lihat Bu Elis, itu kalau di negara-negara seperti Amerika saya lihat bayi itu rata-rata kan ditengkurapkan. Tapi kalau di Indonesia ditelentangkan. Sehingga teman-teman dekat saya itu saya sarankan supaya bayi-bayi itu ditengkurapkan karena seperti kata Bu Elis tadi memperkuat saraf tengkuk, saraf tengkorak, dan kalau mereka dia vomiting itu akan keluar. Tapi kalau ditelentangkan ketika dia muntah itu kan masuk ke dalam. Alasannya apa? Negara maju selalu ditengkurapkan, Bu, bayi-bayi itu.
Mungkin saya juga tidak tahu, mungkin harus bergantian juga, tidak terus yang sama, mungkin bergantian juga. Dan mungkin pada saat kalau masih bayi belum tali pusat masih ada tali atau apa yang tebal belum jatuh, itu mungkin juga tidak enak kalau tidur di pusat ya. Tapi tidak, itu hanya beberapa hari dan tali pusat atau jam baru tali pusat sudah jatuh ya dan sudah akan sembuh. Sesudah itu bisa. Ya, oke. Bagus juga kalau bergantian. Dulu saya dengar di Indonesia mau buat supaya kepala rata apa semua. Saya tidak. Kalau bayi tidak banyak tidur di kepala ya jadi bundar bagus ya. Ya. Kepalanya benjot tuh, tidak simetris gitu loh. Ini sambung dari tadi ya. Ini sel-sel otak yang perlu ada hubungan satu dengan yang lain. Dan ada jalan setapak ya. Kalau hanya sekali-sekali dipakai mungkin jadi jalan setapak atau jalan tikus ya. Tapi kalau kita sering bergerak ya dengan baik, itu bisa jadi jalan tol yang tebal-tebal sehingga nanti informasi melaju lebih cepat. Oke. Oke. Kalau atas bawah kurang kerjasama ya, itu nanti dilihat di sekolah atau mungkin di PAUD, di TK, anak sulit melompat. Iya. Atau kurang berkonsentrasi, susah berkonsentrasi. Jadi, sering mereka lebih cepat takut atau kurang pede. Ya, Bu Elis. Ya. Ini ciri khas jika otak atas bawah kurang kerjasama itu, yang bawah itu artinya pusar ke bawah, Bu ya? Ya, pusar ke bawah ya. Pusar ke bawah, dan kalau atas itu artinya ya memang otak, tidak harus pusar. Ya, dan tangan juga ya. Oke, ya. Tubuh bagian atas ya. Sebenarnya tubuh ini seperti referensi arah. Kalau saya tahu di mana pusat dan saya bisa berdiri dan stabil di atas kaki, saya bisa bergerak ke semua jurusan di atas ya. Kalau saya berdiri, saya bisa ke depan, ke samping, ke belakang ya. Saya bisa putar, itu harus bisa ya. Itu salah satu juga kuat terhadap gravitasi kalau saya stabil berdiri. Dan ini bagian tengah. Ya, bagian tengah ke atas. Baru nanti ada referensi lagi ini dari kiri kanan ya. So bagian itu harus kuat ya. Bagian depan dan bagian belakang kepala dan punggung. Rupanya kalau kita tidak cukup stabil, ada pengaruh terhadap pengorganisasian kita sendiri, terorganisasi, teratur sesuatu atau kacau balau ya. Ada hubungan dengan kestabilan tubuh itu. Atau kita bicara dan bertindak terlalu pelan, ataupun terlalu cepat sehingga tidak bisa tangkap. Yang lain dia bisa tangkap. Bisa dua-duanya, apakah terlalu pelan atau jadi terlalu cepat. Sering sulit dalam hubungan sosial dan di sekolah. Dan sering mengabaikan perasaan atau menilainya negatif. Atau bisa juga ledak emosi ya. Meledak emosi bisa juga. So, kestabilan tubuh bagian ini yang inti ya, itu sangat penting terhadap kemampuan mengendalikan emosi. Itu penemuan ya, dan kalau kita buat gerakan-gerakan ini, orang lebih mampu merencanakan sesuatu. Bukan hanya anak-anak mengatur mainan atau mengatur tulisan di atas, kalau tulis. Itu juga pada orang dewasa ya, kalau hadapi deadline ya, kita mampu merencanakan sesuatu. So gerakan ini yang dulu dibuat untuk anak-anak yang susah belajar, sebenarnya untuk kita semua sangat menunjang untuk kita bisa lebih teratur mengerjakan sesuatu di berbagai level ya.
Apakah atur dapur, atur kamar tidur, atau atur skripsi, ya? S2 atau S3 atau apa. Pokoknya ada hubungan dengan mengatur sesuatu, ya. Merencanakan dan mengatur sesuatu dan mengendalikan emosi. Ya. So, ini yang paling penting sebenarnya. Saya boleh lanjut dengan gerakan-gerakan yang menunjang dimensi ini. Ya, silakan Bu. Yang pertama itu air, ya. Kita perlu cukup sering minum air, yang air murni begitu, supaya seluruh peredaran lancar dan proses biokimiawi di otak bisa terjadi dengan cukup air, karena otak sangat sensitif kalau kekurangan air, lebih cepat stres. Ya. Oh ya, oke. So kita minum air sedikit-sedikit supaya, dan apalagi kalau stres atau banyak paksa berpikir, itu sebaiknya minum air lagi. Biasa dibilang kurang lebih, ya, bukan resep, kurang lebih mungkin 200-300 cc per 10 kilo berat badan. Oh. Baru kalau saya berkeringat banyak atau paksa pikir dan stres banyak, mungkin harus lebih banyak. 200 cc per kilogram berat badan. Per 10 kilo berat badan. Oh. So, kalau saya 50 kilo, saya minum 1 liter sampai 1,5 sehari. Oke. Ya, kurang lebih begitu. Itu untuk orang yang agak sehat. Kita tidak bicara tentang orang yang lagi sakit ginjal, jantung, dan apa semua. Itu lain lagi. Itu ada resep dokter, ya. Tetapi pada umumnya orang yang mampu kerja, yang pergi sekolah, kebutuhan air kira-kira begitu. Oke. Karena berlebihan juga tidak terlalu bagus, ya. So. Bisa. Ya. Kalau kelebihan selalu ke toilet, Bu. Iya, tetapi mungkin juga unsur-unsur tertentu mungkin juga terlalu banyak yang keluar, ya. Ya. Memang racun-racun, toksin apa harus bisa keluar dengan air, karena itu kita juga perlu cukup air. Dan cairan getah bening juga diaktifkan dengan air, karena cairan getah bening itu yang mengeluarkan juga toksinnya. Memang perlu air, dan peredaran darah perlu air, pikiran perlu air, ya. Ya. Kalau ini satu gerakan yang banyak dibuat, namanya saklar otak, atau bahasa Inggris brain button. Oh, brain button. Brain button. So, kalau kita lihat gambar ini, itu tangan ada pas di bawah tulang selangka. Ini biasanya di sini tulang selangka sedikit naik, ya, sedikit lebih tebal. Baru di sini ada tulang dada. So, pas kalau kita turun dari tulang selangka ke samping tulang dada, di situ ada seperti lekukan kecil kiri kanan. Ya. Itu yang digosok dengan satu tangan dipusar. So, kalau kita buat itu dan kita sadar akan ini tuh tengah tubuh, ya, ini sadar akan kiri dan kanan. Karena kalau kita duduk sekarang juga di laptop atau di meja untuk tulis, saya hadapi ini ada di tengah, dan alat yang saya kerja ada pas di depan saya, ya. Iya. So, itu bisa menolong misalnya menyeberang garis tengah ini antara kiri kanan dengan mata. Yang saya harus bisa mampu lihat dari kiri ke kanan, kembali ke kiri, dengan dua mata bersamaan untuk baca misalnya. Untuk baca dan harus menulis, dilatih, Bu, ya. Dan menulis. Dan saya sadar akan pusat gravitasi, ya. Di sini banyak otot yang penting, ya. Yang membuat saya bisa duduk lurus juga. Harus bisa duduk lurus di depan meja, ya. So, itu meningkatkan oksigen ke otak, seperti pasang lebih segar di otak, dan juga ada hubungan ke sistem visual, ke penglihatan.
Saya bisa gosok dengan tangan kanan. Berapa Baru lama? saya lihat dari kiri ke kanan mungkin sedikit, misalnya ikut jendela atau di mana ada garis di dalam gedung, mungkin ada garis apa, atau di luar saya ikut garis atap dari kiri ke kanan dan kembali. Matanya, Bu. Untuk matanya itu ya. Ya, untuk mata ikut lihat. Dari Dilatih. kiri ke kanan. Seperti begini ya, dari kiri ke kanan saya lihat ya. Dari kiri. Banyak anak yang tidak bisa itu. Karena itu mereka sulit membaca. Artinya Bu Elis, dari kiri ke kanan itu bolak-balik. Dari kiri. Ya, bolak-balik. Kanan kiri ya. Itu gerakan dasar untuk mampu membaca. Ya. Berapa lama Bu kita menggerakkan? Ya, biasanya hanya setengah menit atau 1 menit. Tidak usah lama, tapi pertama kali biasanya sedikit lebih lama. Dan kalau ngilu itu memang akhir meridian ginjal ya. Ada jalur biolistrik di situ yang disebut di ilmu kesehatan Tiongkok meridian ginjal. Itu titik akhir dari meridian ginjal. Itu sangat banyak menolong juga sebelum antar mobil, apalagi sore atau malam sudah capek. Bisa buat saklar otak ini supaya mata aktif kembali dan lihat ke semua, ke kiri, kanan, depan. Supaya saya mampu melihat dari mana tuh sepeda motor yang nakal lewat dengan kecepatan tinggi. Mendahului dari kiri. Ini juga bagus kita buat sebelum misalnya kita buat gerakan silang. Waktu yang lalu saya tunjuk gerakan silang ya. Itu sudah buat sedikit keseimbangan antara kiri dan kanan. Sehingga kalau nanti saya angkat satu kaki untuk buat gerakan silang ya. Itu sudah lebih aman. Ini saklar otak. Oke. Baru ini adalah namanya tombol bumi dan tombol angkasa. Wah, luar biasa ini. Earth and all button bahasa Inggris ya. Bahasa asli Earth button karena di depan sini yang pertama yang ditulis tombol bumi ini. Jadi ini menghadap ke depan ya. Kalau saya membungkuk itu ke depan ya. So bagian ini menghadap tanah ya. Sentuh di dagu dan satu tangan di pusar menunjukkan ke bawah. Tapi tidak digerak-gerakkan Bu, tangannya yang hanya nafas, tidak digerakkan, hanya nafas dan bayangkan energi naik begini. Saya sentuh begini. Baru saya ambil nafas, bayangkan energi naik begini, baru saya lihat ke depan. Hembuskan nafas dan kembali ke saya begini. So, ini ambil nafas, baru saya lihat ke depan, hembuskan nafas, lihat ke bawah, baru naik lagi. Itu dalam bayangan sambil saya pegang begini. Kalau untuk bayi belum bisa melakukan itu, apa bisa dibantu oleh? Karena itu bayi belum dibuat ini, tetapi kalau dia bersandar pada orang tua, misalnya di depan sini dia sandar bagian ini dan dia akan angkat kepala sedikit. Ya. Itu cocok untuk bayi. Atau nanti dia berbaring di perut di lantai ya, dan dia akan mulai putar dan itu mengaktifkan juga bagian ini. Karena itu sangat penting, bayi tidak harus buat begini, tetapi dia bisa bergerak. Nanti dia putar dari kiri ke kanan dan dia berbaring di atas bagian ini. Sehingga dia jadi sadar akan bagian ini. Dan akan mengangkat kepala ya. Ya, yang terakhir Bu, dijelaskan tombol angkasa ini Bu, yang terakhir. Ini tombol angkasa itu dari belakang. Dari tulang belakang. Mungkin dipegang di bagian supaya masih sopan. Sebenarnya dia dari tulang ekor, tapi kita bisa mungkin hanya taruh tangan di sakrum. Itu ada satu jalur atau meridian juga yang lewat sepanjang tulang belakang, lewat kepala sampai di bawah hidung.
Dia juga harus memberi kestabilannya. So anak sadar akan punggung dan bagian depan tubuh. Ya. Itu intinya ya. Kalau dia stabil dengan tulang belakang dan dia bisa stabil berdiri. Kalau tulang belakang juga stabil dari segi energi, dia bisa bergerak. Kayak putar, ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, apa dia bisa buat semua itu dan itu penting. Kita tidak kaku begini, no? Kita harus bisa fleksibel dan bergerak di atas dasar yang stabil. Dan itu memberi emosi yang stabil. Ini juga bisa menenangkan. Saya menemui pada banyak anak yang disebut autis, spektrum autis, atau yang susah konsentrasi, sering energi ini putus kira-kira di bawah sini. So dia tidak lewat di kepala sampai di sini. Oke. Dan kalau dia mulai lewat, biasanya anak-anak lebih bisa berkonsentrasi dan tenang. Ini satu titik yang bisa menenangkan. Oke. Ya. Ya Bu Elis, saya kira waktunya habis Bu Elis. Oh, sudah habis, oke. Habis. Jadi kita sambung nanti ke episode berikutnya. Tolong stop share. Jadi kita akan ketemu lagi nanti ketika kita pada periode berikutnya. Nah, ini boleh klik stop share yang ada di atas itu. Ya, so kali berikut mungkin sedikit lagi tentang ini baru ada untuk penenang, untuk menenangkan diri, mengurangi stres. Ya. Dan para pemirsa, itulah tadi penjelasan dari Bu Elis mengenai bagaimana kita membangun kemampuan mengendalikan emosi, kemudian gerakan meningkatkan energi, dan akan kita sambung lagi minggu depan karena waktunya sudah habis. Oleh karena itu tetaplah bersama channel suyanto.id dan klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapatkan video terbaru dari Bu Elis dari Swiss, jauh-jauh sana itu. Dan terima kasih atas kebersamaannya Bu Elis. Selamat di sana selamat sore ya. Di sini sudah malam. Iya, di sini baru 3:30. Ya, oke. Terima kasih banyak dan selamat malam juga. Ya, terima kasih Bu Elis. Sampai ketemu lagi. Good night. Ya, sampai jumpa.